Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Berjumpa lagi dengan saya Pak Robi. Kali ini kita akan belajar tentang tematik. Masih tetap sama ya, masih tetap tema 1. Hari ini kita akan belajar tentang materi bunyi. Langsung saja. Bunyi adalah salah satu jenis energi gelombang yang berasal dari sumber bunyi. Sumber bunyi yaitu benda yang menghasilkan bunyi atau benda yang bergetar. Nah, bunyi timbul karena adanya gelombang bunyi. Bunyi dapat terdengar karena merambat melalui media. Nah, ada berapa saja media yang bisa melakukan perambatan bunyi. Yang pertama adalah bunyi merambat melalui benda gas. Nah, kemudian bunyi merambat melalui benda padat. Nah, contohnya seperti pada gambar ya. Kemudian bunyi merambat melalui benda cair seperti di dalam air. Nah, seperti kita lihat contohnya di gambar. Selanjutnya perhatikan gambar di bawah ini. Nah, di sini ada bagian-bagian telinga. Ada daun telinga, ada saluran telinga, ada gendang telinga, ada rumah siput. Nah, untuk lebih jelasnya kita lanjut ke video berikutnya. Proses pendengaran pada telinga. 1. Getaran suara datang menuju telinga dilanjutkan kepada daun telinga, jadi suara akan ditangkap oleh daun telinga, dilanjutkan ke gendang telinga, kemudian ke tulang martil dan juga landasan sanggurdi. Lanjut ke tingkat jorong dan cairan limfe. Digetarkan oleh rumah siput dan merangsang ujung saraf-saraf pendengaran menuju saraf pendengar hingga sampai pusat pendengar atau otak kita ya. Kemudian terjadilah proses pendengaran. Nah, disimak lagi bagian-bagian telinga berikut. Bisa diperhatikan gambarnya. Gelombang bunyi masuk melalui daun telinga, kemudian diteruskan ke saluran telinga, kemudian menggetarkan gendang telinga, kemudian menggetarkan masuk melalui tulang pendengaran yaitu martil dan juga landasan sanggurdi. Kemudian diteruskan ke rumah siput atau koklea, masuk ke organ kortil dan terjadilah gelombang bunyi atau sehingga bunyi bisa didengarkan. Lanjut, bagian-bagian telinga. Nah, bagian-bagian telinga yang pertama adalah telinga luar, terdiri atas daun telinga, lubang telinga dan juga saluran telinga luar. Yang kedua adalah telinga tengah, terdiri atas gendang telinga, tulang pendengar dan saluran eustachius. 3. Telinga dalam, terdiri atas 3 saluran setengah lingkaran, rumah siput dan juga saraf pendengar. Fungsi telinga yang pertama adalah daun telinga berfungsi untuk menangkap suara, lubang telinga berfungsi jalan masuk ke dalam telinga, saluran eustachius berfungsi menghubungkan rongga telinga ke rongga mulut, menyeimbangkan tekanan udara di telinga luar dan tengah. Yang keempat adalah selaput gendang, memindahkan getaran ke tulang pendengar. Yang kelima, kelenjar minyak berfungsi menahan kotoran.
Nomor 6, saluran pendengar berfungsi menghubungkan suara ke gendang telinga. Lanjut, tulang pendengaran berfungsi memperkuat getaran ke tingkat jorong. Berikutnya, tingkat jorong dan tingkat tidar menghubungkan getaran suara ke otak. Yang ke-9, rumah siput berisi cairan limfa, cairan yang bergetar merangsang ujung saraf pendengaran. 10, saraf pendengar menghubungkan getaran suara ke otak. Jadi saraf pendengar ini fungsinya adalah meneruskan getaran suara atau bunyi menuju otak kita sehingga suara bisa kita dengarkan. Yang ke-11 adalah alat keseimbangan terdapat pada rumah siput. Nah, jadi alat keseimbangan manusia, kita bisa berdiri tegak, kita bisa berjalan seimbang, kita bisa naik sepeda sampai tidak jatuh, itu terdapat pada telinga atau bagian rumah siput. Kelainan pada telinga. Yang pertama adalah tuli. Tuli adalah kelainan pada telinga yang menyebabkan penderita tidak bisa mendengar. Tuli biasanya dialami sejak lahir atau cacat lahir. Yang kedua adalah congek. Congek adalah keluarnya cairan berbau busuk dari dalam telinga. Hal ini disebabkan adanya infeksi bakteri ke dalam telinga. Nah, untuk itu jangan lupa membersihkan telinga secara teratur, hindari mendengar bunyi yang terlalu keras, dan usahakan telinga selalu berada dalam keadaan kering. Ya, dihindari bunyi yang terlalu keras agar telinga kita tidak rusak. Dan juga diusahakan telinga dalam keadaan kering, jangan sampai kemasukan air. Kalau kemasukan air segera dikeluarkan. Selanjutnya, pemantulan dan penyerapan bunyi. Bunyi mempunyai sifat dapat dipantulkan dan diserap. Jadi bunyi itu dapat diserap dan juga bisa dipantulkan. Bunyi akan dipantulkan bila mengenai benda keras, dan bunyi akan diserap bila mengenai permukaan yang lunak. Apa saja contohnya? Kita lihat. Benda yang permukaannya lunak dapat dijadikan peredam bunyi atau peredam suara, seperti kapas, karpet, wol, kertas, spons, busa, kain, dan karet. Contohnya ketika kita ke bioskop, dinding-dinding bioskop dilapisi dengan spons atau busa. Agar apa? Agar suaranya tidak terdengar sampai luar, sehingga bunyi hanya bisa diserap oleh dinding-dinding bioskop tersebut. Lanjut. Benda yang permukaannya keras dan dapat dijadikan pemantul suara adalah besi, baja, dan kaca. Itu adalah contoh-contoh benda yang dapat memantulkan suara. Lanjut, pemantulan bunyi. Nah, pemantulan bunyi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah gaung dan yang kedua adalah gema. Kita bahas satu persatu ya. Gaung adalah bunyi pantulan yang terdengar hampir bersamaan dengan bunyi asli. Biasanya terjadi di gua. Jadi ketika kalian berada di dalam gua, kemudian kalian berteriak, pasti akan timbul atau muncul suara setelah kalian berteriak. Nah, suaranya itu tidak terlalu lama atau hampir bersamaan dengan suara kalian. Yang kedua adalah gema. Gema adalah bunyi pantulan yang terdengar setelah dengan bunyi asli. Biasanya terjadi di tebing atau lapangan. Jadi ada jaraknya.
Ya, ketika kalian berteriak, kemudian selang beberapa waktu baru ada muncul pantulan bunyi tersebut. Baik, terima kasih sudah menyimak video dari Pak Robi. Semoga penjelasan dari Pak Robi ini bisa bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa di materi berikutnya. Tetap semangat belajar di rumah. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan telinga. Jangan mendengarkan bunyi yang keras ya. Kita harus lindungi telinga kita agar tidak mendengarkan bunyi yang keras, kemasukan benda-benda asing ataupun kemasukan serangga. Jangan sampai ya. Baik, mungkin cukup sekian materi yang bisa diberikan oleh Pak Robi. Kita jumpa lagi di materi berikutnya. Pak Robi akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.